Hingga saat ini kepolisian Resort Manokwari masih terus memburu para pelaku jambret di kota Manokwari. Meski terkendala pembiayaan, namun pengerjaan pembangunan pasar Wosi terus dilakukan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 19 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, hingga saat ini kepolisian Resort Manokwari masih terus memburu para pelaku jambret di kota Manokwari yang sering meresahkan para pengendara roda 2 khususnya wanita. Aksi kejahatan atau begal yang kian marak di kota Manokwari membuat pihak kepolisian Manokwari terus berupaya melakukan penegakan hukum bagi para pelaku yang sudah sering kali menimbulkan korban. Khususnya bagi pengendara motor wanita. Bahkan pelaku begal tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulto mengatakan saat ini total ada 3 pelaku yang diamankan. Dan sudah dilakukan pengembangan oleh tim yang dibagi karena beberapa minggu terakhir ada sejumlah kasus yang menjadi atensi pihaknya seperti kasus penemuan mayat di Erfai beberapa waktu lalu yang dalam tahap pengembangan. Kapolres menyebutkan ada beberapa pelaku yang identitasnya sudah dikantongi dan saat ini sedang dilakukan pengejaran. Langsung gerak cepat, 3 pelaku sudah diamankan, saat ini sedang dilakukan pengembangan, namun tetap anggota kita bagi, pengungkapan perkara pembunuhan, pengungkapan perkara-perkara penjambretan tetap dilakukan. Ada berapa total pelaku kan? Total sampai sekarang masih 3 ya. Yang tertangkap? Iya, masih maksudnya 3 yang dalam daftar? Iya, dari 3 yang ditangkap, kemudian masih ada beberapa lain yang sudah kita kantongi, namun masih dilakukan pengejaran. Tidak henti-hentinya Kapolres Manokwari menghimbau kepada masyarakat, terutama pengguna roda 2, agar selalu berhati-hati saat berada di jalan raya. Jika melihat sesuatu yang mencurigakan, segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Natalindo Kerowai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menjelang ditetapkan daerah otonomi baru Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat menunggu peraturan pemerintah untuk dukungan anggaran dari Provinsi Induk kepada daerah otonomi baru. Setelah disetujui rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat oleh Komisi 2 DPR RI dan juga pemerintah pusat beberapa waktu lalu, maka selanjutnya pada akhir bulan September akan ditetapkan daerah otonomi baru Papua Barat Daya. Untuk dukungan penganggaran dari Provinsi Induk, Enos Aronggear, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat mengatakan, pemerintah provinsi akan menganggarkan ketika Undang-Undang Daerah Otonomi Baru sudah ditetapkan sehingga penganggaran dapat segera dilakukan. Karena biasanya Undang-Undang sebuah DOB baru, DOB itu ada disertai juga dengan pengaturan tentang penganggaran dari Provinsi Induk untuk pembiayaan mereka. Nah, kita nantikan saja karena sampai saat ini belum ada peraturannya, undang-undangnya. Kalau sudah ada undang-undang, tentu mungkin itu akan jadi pertimbangan. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mencoba untuk memperhitungkan berapa yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan saat ditemui mengatakan setelah terbentuknya maka Provinsi Induk akan menyerahkan SK pegawai yang berada di wilayah Sorong Raya kepada DOB Provinsi Papua Barat Daya.
Sedangkan untuk penganggaran operasional bagi daerah otonomi baru, menurut Sekda akan didukung anggaran dari Provinsi Induk mencapai 10 miliar, sedangkan dari kabupaten kota 5 miliar untuk mendukung jalannya pemerintah provinsi yang baru. Itu kan jelas seorang rakyat secara otomatis kan nanti buat SK penyerahan pegawai dari Pemda Provinsi Induk kepada Papua Barat Daya. Karena orang kan tinggal di lokasi Papua Barat Daya. Dari Provinsi Induk sendiri Bapak mungkin ada pegawai yang dikasih ke sana Bapak perbantukan untuk operasional Papua Barat Daya. Itu sudah banyak. Mereka itu pegawai-pegawai semua yang punya kemampuan pengalaman. Kota Sorong, Kabupaten Sorong, mau menambah lagi menambah beban itu. Apalagi tapi di aturan itu kan biasa ada 5 ya, 10. Untuk provinsi itu 10. Kabupaten itu 55 miliar operasional pertama. Kalau provinsi sekitar 10 ya untuk jalan dulu. Untuk kabupaten kota yang masuk dalam Provinsi Papua Barat Daya meliputi Kota Sorong, Kabupaten Maebrat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, dan posisi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya ditempatkan di Kabupaten Sorong. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ketika ada masalah harus dibicarakan dengan baik serta tidak melakukan hal-hal negatif. Hal tersebut disampaikan dalam apel gabungan yang berlangsung di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Senin 19 September 2022. Diingatkan oleh staf ahli Gubernur Papua Barat Niko Tike saat memimpin apel tersebut bahwa pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat harus bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat. Dalam arahannya disampaikan Provinsi Papua Barat hadir untuk masyarakat di Papua Barat, sehingga seluruh ASN dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pelayanan. Ini provinsi, wajah provinsi ini gimana? Ini provinsi dibentuk sangat mahal harganya, maka tentu kepada Bapak Ibu yang sudah rajin tetap dipertahankan. Memang tadi saya sudah sampaikan kepada pejabat eselon 2, mungkin ada pejabat kepala dinas yang punya perhatian untuk ada kegiatan lain bisa mengambil alih apel, namun karena tidak ada maka hanya staf ahli yang mengambil apel. Saya juga merasa kurang enak kalau saya ambil, karena kewenangan itu ada di pimpinan OPD teknis langsung yang mungkin menyampaikan berita baru atau apa, maka tentu harus disampaikan. Hal lain yang juga disampaikan kepada setiap pegawai, ketika ada masalah dapat diselesaikan secara internal. Jangan suka bersikap arogan sehingga dapat merugikan pribadi pegawai dan juga dinas tempat ia bekerja. Ini ASN tetap bekerja, janganlah sering ada malang bermalang. Karena kita bekerja di sini bukan kerjanya untuk malang bermalang. Ya, kita harus mengakui hal ini. Mungkin hanya 2 kali kita kena panas itu adalah vitamin D menurut ilmu kedokteran. Jadi mumpung kita masih berdiri, sehat diberikan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita hadir di tengah-tengah ini. Ya mungkin yang di bawah pohon itu ya mungkin ada baik-baik saja, mungkin selalu lagi. Karena semua ini ada apel, tergabunglah ke dalam supaya jangan sampai merasa bahwa saya ini kurang sehat. Kalau tidak sehat lebih baik di kantor dan menunggu daripada Bapak hadir terus ada orang yang mau melihat kita. Tika mengharapkan setiap pimpinan OPD dapat menciptakan suasana kerja di lingkungan kantor dengan sebaik mungkin, dengan cara merangkul semua pegawai untuk menyelesaikan program-program yang dikerjakan, dan juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melaksanakan program sesuai dengan bidangnya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, meski terkendala pembiayaan, namun pengerjaan pembangunan Pasar Wosi terus dilakukan.
Hal ini dilakukan agar para pedagang yang menjadi korban kebakaran beberapa saat lalu dapat kembali berjualan. Pemerintah terus melakukan pekerjaan pembangunan Pasar Wosi sebagai pasar darurat pasca kebakaran yang terjadi pada bulan Mei 2022 lalu. Pengerjaan pembangunan pasar darurat telah berlangsung sejak awal Juni 2022 kemarin dan kini telah berada pada tahap pemasangan atap bangunan yang dibuat berbentuk los. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Manokwari Tajudin Senin pagi di ruang kerjanya menjelaskan, pasar darurat telah disepakati untuk diresmikan pada akhir September. Namun para kontraktor mengeluh minimnya biaya pembangunan. Tajudin menyampaikan bahwa pembangunan pasar darurat dikategorikan sebagai bencana, maka sudah menjadi risiko bagi 3 kontraktor. Sesuai dengan kesepakatan awal bahwa akhir September memang ya ada yang mengeluh karena tidak tersedia dana, tapi itu risiko karena namanya bencana yang harus ada dikerjakan dulu. Terus apalagi kan kemarin di BTT memang dia tidak terduga tidak tersedia karena ya kita masih dalam penanganan COVID. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengerjaan pembangunan pasar karena statusnya bencana, sehingga setelah pembangunan rampung dilakukan, baru akan dilakukan penandatanganan kontrak. Anggaran pembangunan pasar darurat dengan nilai 15 miliar rupiah telah diajukan pada APBD Perubahan. Usai pengerjaan akan dilakukan audit. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebanyak 1.200 unit rumah bersubsidi akan dibangun di tahun ini yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Real Estate Indonesia Provinsi Papua Barat terus membangun rumah untuk menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat Papua Barat. Rata-rata rumah yang dibangun anggota REI saat ini tersebar di 5 kabupaten kota di Papua Barat. Ketua REI Papua Barat Julius Lois mengatakan di tahun ini REI Papua Barat siap membangun sebanyak 1.200 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat. Diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun depan akan meningkat dan rumah bersubsidi juga pastinya akan bertambah dibandingkan tahun 2022. Julius optimis selama 3 tahun ke depan sebanyak 5.000 rumah siap dibangun. Melihat kondisi perekonomian di Papua Barat akan semakin tinggi di tahun 2023 mendatang. Masyarakat juga membutuhkan tempat tinggal yang dibangun pengembang di Papua Barat. 2022 sampai 2025 ini, di mana untuk tahun ini harapan target kami 1.200 unit untuk rumah bersubsidi dan jualan rumah lah ya, jualan rumah secara umum. Di mana tahun depan kami set ada pertumbuhan juga. Namun kira-kira bulan Oktober baru kami tentukan kira-kira berapa unit, yang pasti di atas dari tahun ini, melebihi dari tahun ini. Saat ini developer perumahan yang ada di Papua Barat berjumlah 19 pengembang atau developer perumahan. Direncanakan dalam minggu berikut ini ada penambahan 3 developer dalam organisasi Real Estate Indonesia Provinsi Papua Barat. Sehingga total ada 22 pengembang yang siap membangun rumah di Papua Barat. Yang aktif untuk pengembang atau developer itu ada 19 developer se-kabupaten kota. Akan minggu depan akan tambah 3 developer lagi. Jadi total 22 untuk pengembang yang aktif untuk membangun rumah. Cuma memang mayoritas tipe 36 ya, atau rumah bersubsidi. Namun tipe-tipe yang ada yang anggota kami pasarkan itu ada banyak tipe ya, termasuk tipe 45, tipe 48, tipe 54, tipe 58, tipe 60, dan bahkan rumah-rumah menengah ke atas. Untuk diketahui, rumah bersubsidi telah ditetapkan pemerintah yaitu senilai 219 juta per unit rumah. Sedangkan rumah yang bukan bersubsidi atau komersial berada di range harga 290 juta sampai dengan 1 miliar rupiah.
Natalindo Kerwait TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-77 di Kabupaten Teluk Wondama dilakukan dengan upacara bendera pada Sabtu 17 September 2022 dengan Inspektur Upacara Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor. Lapangan upacara. Upacara Harhubnas berlangsung di halaman terminal penumpang Pelabuhan Wasior, berjalan hikmat dan lancar meski di tengah guyuran hujan. Upacara diikuti para pegawai dari instansi perhubungan yang meliputi Dinas Perhubungan, Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Wasior, Unit Penyelenggara Bandara UPB Wasior, serta Pelni Unit Wasior. Juga dari Kantor Karantina Pelabuhan Wasior, Basarnas, Satuan Lalu Lintas Polres Teluk Wondama, pelajar tingkat SMP dan SMA, serta dari beberapa instansi lainnya. Sesuai tema nasional yakni Bangkit Maju Bersama, Hari Perhubungan Nasional tahun 2022 diharapkan menjadi momentum perbaikan layanan transportasi di Kabupaten Teluk Wondama. Bupati Hendrik Mambor mengatakan Pemkab Teluk Wondama terus berupaya membenahi sektor transportasi baik darat, laut maupun udara demi memudahkan akses antar wilayah. Perhubungan, baik sektor perhubungan udara, laut, darat, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami boleh menyampaikan bahwa Pemda terus berupaya secara bertahap. Ya, seperti kita ketahui bersama, pada saat kabupaten ini pertama jadi, itu 1 tahun kemudian 2024 kami mulai bangun dermaga, dan 2026 itu kapal Abobor boleh standar pertama manusia dan barang hingga ada dampak pada ekonomi, dan secara perlahan dibenahi sampai dengan saat ini. Di saat yang sama juga ada peningkatan di sektor transportasi udara dan transportasi darat ya. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Wasior, Yosep Kambado, mengatakan pihaknya berupaya menata kawasan pelabuhan menjadi lebih baik, sehingga bisa menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna jasa pelabuhan. Ini juga, jadi kondisi yang masyarakat dia rasa nyaman kalau ke sini. Main di pelabuhan, mandi, itu secara aturan tidak boleh. Tapi yang kita terapkan pelan-pelan yang mungkin ojek kita larang itu sebatas pintu gerbang, tidak boleh buat penumpang sampai ke dalam. Jadi kita mengatur untuk penumpang turun maupun penumpang naik itu ada yang nyaman. Untuk menggunakan bandara sendiri ini sangat mendukung perekonomian yang ada di Kabupaten Teluk Wondama. Dan untuk layanan jasa penerbangan, keselamatan dan keamanan semua pengguna jasa penerbangan, kami meningkatkan terutama masalah keamanan dan keselamatan para pengguna jasa penerbangan. Sementara itu, untuk meningkatkan layanan transportasi udara, menurut Kepala Bandara Wasior, Sherly Mokoginta, pihaknya juga terus melakukan pembenahan terutama terkait sarana dan prasarana. Dari Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Zek Adonara TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebanyak 18 pasutri di Kota Wasior, Kabupaten Teluk Wondama mengikuti nikah sipil massal di kantor Kampung Iriati, Distrik Wasior. Nikah massal ini diinisiasi oleh pemerintah Kampung Iriati bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pembiayaan nikah sipil massal ini seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau APBK Kampung Iriati tahun 2022. Kegiatan tersebut disaksikan oleh Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor bersama sang istri Nyonya Sri Marianti Mendila Mambor. Turut hadir Kepala Dinas Dukcapil Edison Kabiai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Hendrik Riko Tetelepta, Inspektur Kabupaten Peti Terlambe, serta Kepala Distrik Wasior Antonius Alex Marani. Pelaksana tugas Kepala Kampung Iriati Yohanes Payai menjelaskan, kegiatan nikah sipil massal sengaja dibuat di kampung untuk mempermudah warga yang telah menikah secara agama namun belum memiliki pencatatan nikah secara resmi. 3.776 jiwa dengan 2.100 kakak. Dan
yang belum lengkap secara administrasi, secara kependudukan, itu kita orang asli Papua. Baik itu catatan nikah sipil belum tercatat, kemudian belum memiliki NIK, kemudian belum memiliki KIA. KIA apa pada itu anak ya? Iya. Karena ini merujuk kepada nanti data site Otsus. Saat memberikan arahan, Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor menyatakan dokumen kependudukan merupakan hal penting yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban seorang warga negara. Mambor ingin tertib administrasi kependudukan bisa dimulai dari tingkat kampung. Oleh karena itu, Bupati mengapresiasi inisiatif dari pemerintah Kampung Iriati yang telah melaksanakan kegiatan nikah sipil massal dengan memanfaatkan dana desa. Perlu sekali. Kadang-kadang orang menganggap biasa-biasa ya. Biasa pencatatan sipil tidak lulus. Tapi nanti waktu orang mau mendaftar itu baru mengalami kesulitan. Sekarang ini pencatatan sipil sangat penting karena supaya seluruh keluarga bisa terdata baik, tetapi juga ada kebutuhan terkait dengan kepentingan keluarga sendiri. Dalam kesempatan itu, Bupati secara simbolis menyerahkan 1 unit motor roda 3 untuk sarana angkut sampah di Kampung Iriati serta pakaian olahraga bagi pemuda setempat yang bersumber dari dana Kampung Iriati tahun anggaran 2022. Dari Wasyor Teluk Wondama, Zek Adonara, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, seiring pembangunan di wilayah Kepala Burung Sorong terus mengalami kemajuan, namun ada sebagian warga asal Papua yang tinggal selama 32 tahun di Jalan Kolam Buaya, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat. Sebanyak menempati 8 rumah gubuk tanpa jaringan PLN. Bapak Jokowi untuk kita rumah Kak. Beginilah suara dan harapan anak-anak Papua. Mereka menyampaikan isi hati ingin mempunyai rumah layak huni kepada Presiden Joko Widodo. Sedikit cerita warga asal Maibrat di kawasan Kolam Buaya, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat. Mereka sudah tinggal sejak tahun 1990 di kawasan yang dulunya masih dikelilingi kawasan hutan lindung. Ada sebanyak 13 kepala keluarga yang tinggal di rumah gubuk berjumlah 8 rumah. Bila dilihat sangat tidak layak ditinggal, apalagi rumah mereka terbuat dari kayu dan bagian atap rumah terlihat sudah bolong. Bila hujan turun, air akan masuk ke rumah mereka. Tak cuma itu, untuk kebutuhan listrik warga setempat terpaksa harus menyambung kabel dari tetangganya yang rumahnya berjarak 700 meter demi mendapatkan penerangan di malam hari agar anak-anak mereka bisa belajar. Untuk pemakaian listrik juga dibatasi. Satu rumah hanya memakai 1 balon lampu dan tiap bulannya harus membayar listrik sebesar Rp30.000 satu rumah. Nah, 78 itu yang bantuan dong saya sedikit ini. Meski proposal bantuan 8 rumah rakyat sudah diserahkan ke pemerintah distrik setempat, namun harapan itu sirna. Hingga saat ini belum ada bantuan yang masuk. Bahkan waktu terjadi banjir beberapa rumah mereka terkena tanah longsor. Namun belum ada bantuan sembako maupun bahan material. Diketahui warga asal Papua ini hanya berkebun dan bekerja sebagai pengangkut pasir limbah untuk dijual seharga Rp800.000 demi kebutuhan sekolah anak maupun kuliah dan kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak 25 tahun dana otonomi khusus dikuncurkan ke kabupaten kota di Papua cukup besar. Belum sepenuhnya warga Papua menikmati kesejahteraan dan hidup belum layak seperti yang dialami belasan kepala keluarga saat ini.
Bernard Solosa, salah satu warga, menceritakan pengalamannya meminta bantuan pemerintah, sama sekali belum menyentuh mereka. Bahkan ada petugas dari distrik yang datang mengambil berkas dan foto rumah. Dari tahun ke tahun belum ada bantuan yang masuk. Pindah dari Melanu Pasir itu ke sini, di tempat ini 90. Kami masuk ke Lurah Melanu, distrik Sorong Utara. Sorong Utara. Bantuannya dari mana-mana pun kami sampaikan kepada lurah distrik pun tidak ada. Lurah lain memang menentu bantuan sedikit-sedikit, tapi kami ini sampai sekarang ini tidak ada yang menentu sedikit pun. Jadi untuk bantuan rumah, untuk 8 rumah ini sudah pernah bicara? Barang ini sudah dari sekian tahun. Baik ke rumah, jalan, listrik pun sama. Hal senada juga disampaikan Hendrikus Tahoba, kakek berusia 75 tahun, yang mengaku sudah tinggal sejak tahun 1990, belum menerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah Kota Sorong. Ia berharap kepada pemerintah dapat mendengar isi hati warga agar membantu rumah layak huni. Meski dibangun cukup sederhana, itu sudah mereka syukuri. Hendrikus menambahkan, sebagai warga Kota Sorong yang hidup masih di bawah kemiskinan, di saat mereka diperlukan saat pilkada wali kota, gubernur maupun DPRD kota provinsi, sering mendapatkan janji namun tidak terrealisasi. Laporan apa, masukan apa, perumahan apa, barang apa saja. Sampai ini hari. Begitu. Saya tidak bohong. Tuhan sendiri yang tahu. Pengharapan saya sama. Rumah ini nomor satu, nomor satu. Kita tidak di rumah bangun ke rumah ini bersulit kan? Rumah sederhana saya seperti yang bangun seperti sama dia berat begitu. Kita tinggal di kota, dalam kota ini baru kita tidur begini juga. Pemerintah orang ini orang hutan kan? Sebelumnya, Ketua Satgas Direktorat Wilayah 5 Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI Dian Patria sempat menemui warga di sekitar kawasan Galian C. Bahkan Dian sempat meminta perwakilan pemerintah kota untuk membantu membangun rumah semi permanen. Wah, tidak kejadian lagi. Ya, tolong dibantu benar-benar ada langkah konkret buat bapak-bapak ini. Ya, nanti kita pantau ada Pak Rudi, kita ingatin Doni ya, Inspektor ya. Ya Pak Kambo ya, ini yang pasti dia rumah tinggal. Semi permanen pun cukup. Atau kasih bantu bahan baku betul kan? Apapun lah, serelanya, seapapun. Ini kayaknya dugaan saya, bapaknya sudah ke lurah, gitu ya. Sudah? Saya ke lurah juga Bapak. Sudah. Jadi kayaknya harus dari atas tuh, jemput bola. Ya, terima kasih. Mewakili tokoh pemuda Naftali Tahoba berharap ada bantuan dan niat baik dari pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah yang mempunyai tanggung jawab terhadap warganya. Yang kami ketemu dengan KPK, terus bersama dinas dan sekaligus PLN untuk terkait dengan wilayah di sini 80-90 masyarakat yang tinggal di sini belum sentuh dengan adanya listrik dan begitu fasilitas jalan. Terus yang berikut pembangunan rumah layak bagi warga di sini. Kami mohon agar mungkin pemerintah pihak terkait bisa dapat membantu kami karena berbagai aspirasi kami sudah sampaikan. Tetapi pemerintah setempat jadi tidak melihat hal ini. Demikian potret kisah warga Papua yang hidup selama 32 tahun di tengah-tengah kota Sorong namun belum memiliki rumah layak huni dan jaringan listrik. Diharapkan melalui informasi ini ada respon dari pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah kota Sorong.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 19 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.